Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan bisnis coaching DNB Konsat Unhas pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, pemateri, dan tamu undangan yang sudah bergabung pada acara bisnis coaching ini, serta teman-teman panitia yang telah membantu hingga terlaksananya acara ini. Dunia telah menghadapi masa pandemi COVID-19, yang dimana setiap orang telah mengalami masalah-masalah baru, terkhusus singkat Gen Bucin ini, kami berusaha memberikan ruang untuk menjawab keresahan pelaku usaha dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, khususnya di tengah pandemi saat ini. Kami berharap para peserta dapat terbantu atas masalah yang dihadapi lewat pelatihan oleh pemateri yang ahli di bidangnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Rinaldi diucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Ketua Generasi Baru Indonesia, Komisariat Universitas Hasanuddin, Saudari Nurul Jihan Hasril. Untuk waktunya dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat, Mas Abu Sofyan, selaku perwakilan dari Bank Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Muhammad Shobarsha, SE MSI, selaku dosen manajemen keuangan di Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati juga Bapak Zulkifli Ateh, selaku founder dari Sahabat Kreatif. Yang saya hormati juga Saudara Muhammad Fitra Ramadan, selaku Wakil Ketua Genbi Sulawesi Selatan tahun 2020, serta teman-teman Genbi dan peserta kegiatan pagi ini yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya, atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di room meeting ini guna melaksanakan kegiatan Genbi Business Coaching tahun 2020. Nah, untuk mengawali sambutan saya pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu, menyampaikan apresiasi kepada teman-teman panitia yang telah memberikan gagasannya, telah memberikan tenaganya, sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan insya Allah dengan baik. Salah satu proker atau salah satu program kerja andalan dari kami, Genbi Universitas Hasanuddin, yang dimana tujuannya adalah untuk memberdayakan serta untuk memfasilitasi kebutuhan dari pelaku UMKM, khususnya yang ada di Makassar. Nah, mungkin saya juga ingin memperkenalkan juga sedikit apa sih itu Genbi, karena mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum akrab mungkin dengan Genbi. Jadi Genbi sendiri adalah komunitas di mana anggotanya merupakan penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, selain menerima beasiswa, kita juga diberikan tanggung jawab nih untuk bagaimana kehadiran kami Genbi dapat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, hadirnya Genbi Business Coaching ini juga merupakan tanggung jawab atau bukti dari tanggung jawab kami, Genbi Universitas Hasanuddin. Nah, dengan hadirnya kegiatan ini, kami dari Genbi Universitas Hasanuddin sangat-sangat berharap bahwa apa yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat, dapat dan langsung diaplikasikan oleh teman-teman UMKM dan setidaknya dapat membantu UMKM dalam menjawab permasalahan khususnya di tengah pandemi hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sambutan oleh Ketua Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin 2020. Kepada Saudari Jihan diucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Wilayah Generasi Baru Indonesia 2020 yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Wilayah Generasi Baru Indonesia Sulawesi Selatan, Saudara Muhammad Nurfitra, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Atas waktunya dipersilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih MC telah memberikan kesempatan. Terdengar ya suara saya? Halo? Ya, terdengar Ya. Fitra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pemateri. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Muhammad Sobarsyah SEMSI selaku akademisi. Kemudian ada Bapak Abu Sufyan selaku perwakilan Bank Indonesia. Kemudian ada Bapak Zulkifli Ateh selaku founder Sahaba Kreatif. Kemudian ada Bapak Akmal Idrus SH selaku moderator pada kegiatan hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Pembina Generasi Baru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua GNB Komisariat UNAS serta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ketua GNB Komisariat UIN, UNM dan jajarannya yang sempat hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian yang kami cintai dan banggakan Ketua Panitia Rinaldi Jaharudin dan kawan-kawan. Ya, kemudian para peserta GNB Business Coaching, para UMKM yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya pada kegiatan hari ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus dan anggota GNB Komisariat Unhas, terutama teman-teman pengurus Deputi Kewirausahaan, Saudari Wahyu Nur dan kawan-kawan yang sekiranya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi UMKM kita atas terjangan pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali kami memperkenalkan kepada peserta bahwa Generasi Baru Indonesia ini merupakan suatu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang memiliki 3 peran penting. Yang pertama sebagai agent of change dalam masyarakat, yang sekiranya kita melihatnya dalam tema kegiatan hari ini, yaitu Sustaining and Developing Business in the New Normal Era. Kemudian yang kedua sebagai future leader, pemimpin masa depan yang memiliki visi untuk segenap jiwa mempertahankan dan memajukan bangsa kita tercinta ini dalam segala kondisi, terutama kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga sebagai frontliner, garis terdepan bagi kaum muda, kaum milenial dalam menyampaikan kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat umum, terutama para kaum muda. Bapak Ibu sekalian, jadi pandemi itu bukanlah fenomena yang biasa. Hal itu oleh karenanya kehidupan kita tentu menjadi tidak biasa. Kemudian dampak pandemi COVID-19 adalah suatu kenyataan pahit yang harus kita terima, yang kemudian niscaya kita anggap sebagai tantangan utama pada masa kini. Oleh karenanya, segala aturan, prinsip, dan metode dalam pengembangan usaha yang sifatnya tradisional adalah niscaya kita ubah untuk menghadapi tantangan pandemi itu. Kawan-kawan sekalian, oleh karenanya lahirlah kegiatan ini sebagai bentuk atau sebagai upaya untuk mendobrak atau menggebrak kebiasaan lama kita. Baik dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita maupun para teman-teman wirausaha, terutama UMKM yang sempat hadir dalam kegiatan kali ini. Nah, pesan saya kepada teman-teman semua, kemudian juga disampaikan oleh Ketua Wilayah Generasi Baru Indonesia Sulawesi Selatan, Kakanda Yusdin, adalah untuk teman-teman semua tetap semangat, tetap menjadi agent of change dalam kondisi yang sukar ini, tetap menjadi future leader dalam tantangan yang sangat sulit ini. Kemudian terakhir, tetaplah menjadi frontliner dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini. Apa yang kami harapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri tentang pengembangan bisnis dalam era new normal ini menjadi bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi, teman-teman, semoga Tuhan melimpahkan
berkat dan rahmat-Nya pada kegiatan hari ini. Baiklah, saya buka. Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dan ampunan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal ibadah di sisinya. Kegiatan Genbi Business Coaching atau disingkat dengan Genbucin dengan tema Sustaining and Developing Business in the New Normal Era resmi dibuka. Ya, itu saja, dan tetaplah teman-teman mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan oleh Ketua Wilayah Generasi Baru Indonesia 2020. Kepada saya, kembali saya ingatkan bagi para peserta untuk mengaktifkan kamera apabila memungkinkan dan menonaktifkan mikrofon. Dan sebelum memasuki acara inti, saya sampaikan kepada para peserta agar mengubah username-nya menjadi 01_nama untuk yang memilih materi digital marketing dan 02_nama untuk yang memilih materi financial management. Selanjutnya memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi umum oleh Mas Abu Sofyan sebagai perwakilan dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dirangkaikan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator hebat kita, yaitu Kak Akmal Idrus. Sebagai perkenalan, Kak Akmal Idrus merupakan salah satu young entrepreneur asal Makassar, dan saat ini Kak Akmal Idrus merupakan founder Rapo Upcycled, yaitu sebuah bisnis sosial di bidang lingkungan. Ia juga memiliki bisnis traveling, yaitu Trip by Keliling. Beliau ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebelumnya pernah berkarir sebagai penyiar radio dan saat ini berkarir sebagai presenter TVRI Sulawesi Selatan. Karena Kak Akmal sudah bergabung di tengah-tengah kita, tanpa mengulur waktu lagi, kepada moderator saya persilakan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih Alivia untuk MC kita, luar biasa, hebat ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semoga semuanya sehat walaupun kita ketemunya cuma lewat virtual, tapi saya rasa ilmunya tetap masih bisa ditransfer dari tempat kita masing-masing ya. Harus semangat ya teman-teman. Jadi walaupun di rumah kita tidak merasakan euforia kayak kegiatan yang offline, tapi ya semangatnya harus tetap sama. Jadi sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya menjadi seorang moderator di sini karena bisa dibilang ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Karena saya sendiri juga salah satu yang merasakan dampak dari pandemi dari sisi pengusaha atau yang memang bergerak di bidang UMKM atau bisnis lah, seperti itu. Jadi Genbi atau Business Coaching dengan tema Sustaining and Developing Business in the New Normal ini memang penting untuk kita bahas. Karena kalau kita lihat bahwa saat ini memang usaha mikro, kecil, dan menengah itu merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Jadi kalau sektor UMKM ini terganggu, maka ekonomi nasional juga pastinya ikut terganggu, dan ini yang harus menjadi perhatian dari maupun seluruh sektor yang terkait pastinya. Nah, ini juga saya sempat searching teman-teman ya, bahwa dari Badan Pusat Statistik ini ternyata sesuatu yang luar biasa karena UMKM ini mencapai 64 juta ya yang melakukan bisnis atau UMKM. Ini luar biasa banget sebenarnya. Kalau kita lihat angkanya ini di atas 90% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Jadi kayak sekarang tuh memang udah warning untuk kita menyelamatkan UMKM. Harus ada action, harus ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya melihat kondisi sekarang sampai semuanya banyak melakukan PHK, tetapi harus ada strategi. Kira-kira strategi ini seperti apa nanti akan kita bahas bareng-bareng pastinya. Karena selama pandemi COVID-19 teman-teman yang sangat mengkhawatirkan banyak UMKM yang terpaksa harus mengkati 64,7 juta itu ada 30% yang sampai sekarang bahkan ini terganggu teman-teman. Nah, salah satu program yang diusung oleh pemerintah saat ini mungkin sudah
sounding juga pasti ini tentang pemulihan ekonomi nasional yang menyasar kegiatan perekonomian khususnya UMKM. Hal ini diharapkan teman-teman bisa menjadi salah satu pemberian nafas bagi UMKM yang saat ini lagi terpuruk ya. Dan pastinya untuk membahas tema kita pada pagi hari ini nggak usah terlalu tegang ya. Karena sudah ada Pak Abu Sufyan di sini, saya akan perkenalkan narasumber kita yang pastinya akan memberikan gambaran atau juga pengantar untuk bisnis coaching di pagi hari ini. Tepuk tangannya untuk Mas atau Pak Abu Sufyan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas ya untuk memberikan coaching ke teman-teman ya. Insya Allah. Semoga saja. Saya panggilnya sebelumnya panggil Bapak atau Mas nih, biar lebih enak. Mas aja deh, belum punya anak. Dia karena sama-sama muda ya. Oke, saya panggil Mas. Jadi kita lebih kenal satu sama lain dengan Mas Abu Sufyan. Ini pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Magister Matematika 2016 sampai 2018. Salah satu alasan kenapa saya masuk Fakultas Hukum karena menghindari matematika, Mas. Sedikit informasi. Terus untuk award luar biasa sekali, penerus IPK terbaik Universitas Brawijaya 2013, juga penerima beasiswa bidik misi di tahun 2011 sampai 2015. Luar biasa. Dan untuk working experience-nya sendiri saat ini merupakan ekonom junior dari 2019 Mas ya, di Bank Indonesia. Juga pernah menjadi asisten manajer untuk Kaplan EduTech Indonesia, menjadi tutor dari 2015 sampai 2016 untuk GMAT, GRE, SIT Teacher untuk Math Section. Wah, ini tuh salah satu ujian yang ketika kita mau pasca sarjana di luar negeri yang sangat ditakuti. Tapi ternyata matematika luar biasa. Pasti akan banyak sesuatu yang bisa di-sharing pada pagi hari ini karena tentunya sangat luar biasa. Dan sumbernya sangat luar biasa. Dan untuk publication and jadi Mas Abu Sufyan, hari ini ada sekitar 220-an yang telah register, dan pastinya yang ikut di sini jawab, langsung saja kita berikan kesempatan untuk Mas Abu Sufyan yang merupakan ekonomi junior dari Bank Indonesia. Silakan Mas. Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon izin saya share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Tadi udah sempat disebutin juga oleh Mas Akmal. Oke, saya sebut nama aja kali ya. Saya Abu Sufyan, sekarang di Bank Indonesia, benar sebagai ekonom junior, cuma nggak yang sewah itu seperti disebutkan tadi. Saya mah ya udahlah begitu gitu.
Saya di sini diminta buat mewakili kemarin itu permintaannya untuk membahas tentang pemulihan ekonomi nasional. Karena saya lihat di sini pesertanya bukan cuma dari mahasiswa, namun juga ada bahkan kebanyakan dari UMKM gitu ya. Mungkin nanti saya akan fokus saja ke pemulihan ekonomi nasional yang ke sektor UMKM-nya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini sebenarnya menurut saya acara yang cukup bagus gitu ya, melihat bagaimana kita sekarang sama-sama lagi struggling gitu untuk menghadapi gimana ini dampak pandemi COVID-19 ini. Gitu. Mungkin sama kita tahu bahwa dampak pandemi COVID-19 ini bukan cuma terhadap kesehatan semata. Gitu. Oke, pertama terhadap kesehatan iya, karena yang pertama tadi selain untuk menciptakan pandemi ini menciptakan krisis kesehatan yang nggak bisa kita pungkiri. Gitu. Kita tahu bahwa penyebaran COVID ini selain mudah, cepat, dan dia juga luas. Gitu. Jadi bukan cuma di sebagian wilayah atau semua negara gitu di dunia. Nah, dari sisi kesehatan itu efek dominonya tuh ada. Kenapa disebut efek domino? Mungkin teman-teman kalau kita main Dota ini satu, yang lain juga pasti bakal roboh begitu. Itu efek dominonya itu dia juga menyasar ke aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Di aspek sosial sendiri ini terasa pada semakin banyaknya tenaga kerja yang terdampak seperti itu. Kita tahu bahwa baik itu di sektor formal maupun informal dan juga UMKM sendiri, dampak pandemi ini sangat terasa, khususnya terhadap permintaan gitu. Jadi umumnya di sisi konsumsi gitu. Jadi permintaan terhadap suatu barang ataupun jasa itu sangat terasa penurunannya. Nah, di situ juga yang penyebab utamanya terhadap penurunan tenaga kerja, baik itu unpaid leave ataupun itu PHK seperti itu. Nah, di sektor ekonomi sendiri, kinerja ekonomi kita tahu udah terjun drastis gitu. Pada triwulan 2 kemarin bahkan kita tahu lebih rendah dibandingkan dengan kinerja ekonomi triwulan kedua 2019 tahun sebelumnya. Namun banyak kajian yang menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi pada triwulan kedua tersebut merupakan yang sudah paling dalam gitu. Jadi harapannya untuk triwulan ketiga dan keempat kedepannya akan sudah mengalami perbaikan. Dan yang untuk aspek keuangan, kita mungkin dari teman-teman belum terlalu merasakan gitu ya, bahwa volatilitas sektor keuangan ini semakin tinggi sekarang. Sektor keuangan juga terdampak, yang bisa salah satu indikatornya terlihat dari tingginya NPL, dan profitabilitas dan solvabilitas yang mengalami tekanan. NPL di sini sendiri kepanjangannya non-performing loan, jadi gampangnya itu tingkat kesehatan dari pinjaman atau kredit yang ada di perbankan. Jadi semakin tinggi NPL, itu semakin tidak sehat pinjaman tersebut secara keseluruhan. Kalau untuk profitabilitas dan solvabilitas ini merupakan indikator dari suatu perusahaan, di mana profitabilitas ini menunjukkan bahwa seberapa baik perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Sedangkan
solvabilitas, ini perbandingan antara aset yang dimiliki dengan pinjaman yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Semakin tinggi solvabilitas berarti menunjukkan aset yang dia miliki juga semakin tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang sedang dia miliki di perbankan. Nah, untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, Indonesia udah ngapain aja gitu? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk dalam negara yang cukup responsif atau saya bisa katakan sangat responsif terhadap penanganan COVID-19 ini. Jumlah kebijakan yang telah dikeluarkan di Indonesia, yakni sekarang telah berjumlah 99, dan ini merupakan yang ke-15 kebijakan terbanyak dibandingkan negara lain di dunia. Jadi jika mau dibandingkan gitu ya, dengan dengan negara lain, Indonesia ini masih sangat responsif untuk penanggulangan dampak pandemi terhadap ekonomi. Dari 99 kebijakan tersebut, 62% diantaranya merupakan kebijakan fiskal, 20% adalah kebijakan makro, dan 14% adalah kebijakan moneter. Sebenarnya masih hingga saat ini, sebenarnya masih ada satu lagi kebijakan, tapi belum disahkan, masih dalam bentuk kajian seperti itu. Jadi total hingga saat ini telah ada 100 kebijakan yang sedang dan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kedepannya, sinergi moneter dan fiskal akan terus dikuatkan untuk dapat tetap mendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah, sebenarnya payung hukum dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional ini, yakni Perpu nomor 1 2020 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Latar belakangnya yang saya pandang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan, di mana dampak tersebut memaksa atau mau nggak mau memaksa pemerintah untuk dapat mengambil suatu langkah kebijakan yang cepat dan luar biasa. Beberapa kebijakan dalam Perpu tersebut besarnya bisa dibagi dua. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, ada kebijakan keuangan negara sama kebijakan sektor keuangan. Untuk kebijakan bersama. Sedangkan untuk kebijakan sektor keuangan di sini lebih ke mengatur kewenangan dari sektor keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Tiga lembaga itu bergabung dalam namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, kenapa perlu penguatan di sini? Contohnya aja BI. Di sini Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan melakukan yang disebut burden sharing. Jadi skema pembagian beban gitu. Jadi beban atas pemulihan ekonomi nasional ini kita bagi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam ini mewakili pemerintah gitu. Penguatan kewenangannya apa? Di sini disebutkan bahwa bisa. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 ini, Bank Indonesia diperkenankan untuk membeli SBN jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, SBN ini yang nantinya digunakan untuk modal pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, penanganannya besarnya dibagi dua, yaitu dari sisi demand dan dari sisi supply. Kalau dari sisi demand sendiri, tiga besaran utama yaitu pemerintah ingin menjaga konsumsi, yang kedua mendorong investasi, dan yang ketiga mendukung ekspor dan impor. Kenapa tiga ini penting? Kalau kita breakdown satu-satu, konsumsi
antara konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga, jika digabung, angka konsumsi ini terhadap ekonomi Indonesia itu lebih dari setengahnya, lebih dari 50% gitu. Itulah kenapa yang salah satu alasan yang mendasari bahwa konsumsi ini perlu kita pulihkan terlebih dahulu gitu. Yang kedua ada investasi. Karena dengan investasi kita bisa meningkatkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri. Sama halnya dengan ekspor impor. Jadi dengan kita mendukung ekspor impor, hal ini juga dapat meningkatkan cadangan devisa yang dapat diterima oleh pemerintah. Nah, sedangkan dari sisi supply, yaitu penanganan dunia usahanya, itu dibagi jadi 5 besaran ini nih yang di bawah. Yang pertama, ada belanja APBN. Yang kedua, ada penempatan dana pada perbankan. Yang ketiga, penjaminan kredit modal kerja, yang keempat penyertaan modal, yang kelima ada investasi pemerintah. Nah, di mana penanganan dari sisi dunia usaha ini yang mengambil kebijakannya itu 6 lembaga ini nih, yakni Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Maritim Investasi, OJK, BI, dan LPS. Nah, kalau di dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 disebutkan bahwa PEN itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Gitu. Nah, selain penanganan krisis kesehatan tadi, PEN ini juga menjadi respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Nah, udah jelas di sini bahwa disebutkan bahwa khususnya sektor informal dan UMKM. Kenapa informal dan UMKM itu dianggap penting? Karena kalau cerita flashback dulu ya, ketika ada krisis tahun 98-99, nah mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini mungkin belum pada tahu kali ya, belum lahir juga pada tahun itu. Pada krisis tahun 98 itu, UMKM ini menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena UMKM ini salah satu sektor yang biasa tanda kutip tidak terdampak gitu. Jadi pada saat krisis tahun 98 itu, UMKM ini dianggap masih bisa berjalan dengan baik dan bahkan menjadi penolong dari ekonomi sektor-sektor yang lebih besar seperti itu. Itulah kenapa UMKM dan sektor informal ini dianggap penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi yang terjadi sekarang ini. Untuk tujuannya sendiri bisa dibaca di sini, yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Nah, untuk UMKM sendiri, dalam tanda kutip memperpanjang nafas UMKM, dan harapannya juga kalau bisa meningkatkan kinerja UMKM sehingga kontribusi pada ekonomi Indonesia itu dapat lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya total anggaran dari PEN ini sampai saat ini masih alokasi untuk penanganan COVID-nya itu segitu nominalnya, yang dibagi dua, yakni kepada program kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk program kesehatan, total anggarannya sendiri berjumlah 87,55 triliun, yang dibagi lagi menjadi 6 besaran ini. Jadi bisa teman-teman baca sendiri. Yang kedua, untuk alokasi anggaran terhadap pemulihan ekonomi nasional, yakni sebesar 607,65 triliun yang dibagi kepada 5 besaran, yakni
perlindungan sosial, kepada sektoral, kementerian lembaga, sektoral kementerian lembaga dan Pemda, yang paling gede itu perlindungan sosial atau sering juga disebut kalau kita mau breakdown satu-satu gitu ya. Yang paling familiar mungkin di sini PKH dan Bansos gitu. Jadi PKH dan Bansos ini memang sebelumnya sudah ada. Namun dengan adanya pemulihan ekonomi nasional ini, baik besaran maupun baik nominal maupun jumlah keluarga penerima manfaatnya itu sekarang bertambah lagi gitu. Jadi dengan total alokasi anggaran yang tadi disebutkan itu 203,9 triliun yang menjadi pangsa paling besar untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Yang kedua, pangsa terbesar dengan nominal yang paling tinggi yaitu UMKM. Oke. Nah, untuk UMKM sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, subsidi bunga. Yang kedua, untuk penempatan dana. Penempatan dana di sini untuk S2. Jadi kredit yang UMKM yang ada di perbankan. Itu yang ketiga, belanja IJP. Yang keempat, pinjaman untuk modal kerja untuk stop loss. Yang kelima, ada PPh final UMKM. Yang keenam, ada pembiayaan investasi dan kepada korporasi melalui LPDB. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Jadi apa perhatian pemerintah kepada UMKM itu nggak main-main gitu. Bahkan UMKM ini menjadi sektor kedua tertinggi penerima manfaat pemulihan ekonomi nasional ini setelah sebenarnya juga ujung-ujungnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat gitu. Dengan tadi sempat disebutkan bahwa COVID-19 ini berdampak pada tenaga kerja, baik itu formal maupun informal. Jadi otomatis pemasukan dari yang awalnya tenaga kerja itu dia punya pekerjaan, setelah ada COVID ini, entah itu karena PHK ataupun unpaid leave, atau bahasa ininya dirumahkan gitu ya, pasti pemasukannya akan tidak sebanyak sebelumnya gitu, bahkan dia akan turun sangat jauh gitu kan. Nah itu juga jadi alasan pemerintah dia kenapa perlindungan sosial ini menjadi salah satu sektor yang mendapatkan pangsa yang paling gede. Percuma juga kalau misal kita membantu UMKM ataupun insentif kepada pelaku usaha kalau permintaan dari masyarakatnya itu nggak ada gitu. Kan nggak mungkin juga UMKM berproduksi tapi nanti nggak ada yang mau beli seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan juga UMKM mendapatkan pangsa kedua terbesar. Nah, setelah kita memperbaiki dari sisi demand, yakni dari pemerintah ingin memperbaiki dari sisi produksi. Nah, jadi UMKM dulu nih kita kuatkan dulu supaya dia nggak berhenti produksi dan dapat memenuhi permintaan yang harapannya tadi dengan perlindungan sosial ini dapat meningkat. Kalau bisa kembali ke situasi normal seperti itu. Untuk yang 3 lainnya bisa sekilas aja. Kalau yang sektoral itu total anggarannya sekitar ada 106,11 T. Untuk pembiayaan korporasi ada 53,57 T dan insentif usaha ada 102,61 triliun. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu untuk yang UMKM. Yang pertama, kita bahas subsidi bunga UMKM dulu. Untuk subsidi bunga UMKM ini, kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, UMKM dengan plafon pinjaman paling tinggi 10 miliar. Jadi, UMKM yang memiliki pinjaman di perbankan yang di bawah 10
miliar atau sama dengan 10 miliar itu masih bisa mendapatkan subsidi bunga ini. Nah, bagaimana dengan yang di atas 10 miliar? Yang di atas 10 miliar itu nggak masuk di sini. Jadi hitungannya itu bukan UMKM lagi kalau pinjamannya di atas 10M. Yang kedua, tidak masuk daftar hitam nasional pinjaman. Jadi Indonesia ini memiliki daftar hitam nasional pinjaman. Sebenarnya bukan cuma pinjaman aja, ada daftar hitam nasional yang lainnya. Cuma untuk kriteria debito ini, yang kedua khusus nggak boleh masuk di daftar hitam nasional pinjaman. Kenapa? Debito yang telah masuk ke daftar hitam nasional ini pasti secara nggak langsung pernah memiliki gitu, ketepatan waktu ataupun kesesuaian pembayaran dan segala macamnya gitu. Jadi yang nggak masuk di daftar hitam nasional itu bisa mendapatkan subsidi bunga UMKM ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualitas kredit sebelum COVID, ya ini perhitungannya maksimal 29 Februari, itu kolektabilitasnya 1 atau 2. Nah, kolektabilitas ini mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian belum familiar, di perbankan itu yang namanya kredit itu kualitasnya dibagi-bagi lagi. Ada 5 pembagiannya. Jadi kualitas kredit itu ada 5. Kita sebutnya kolektabilitas. Kolektabilitas itu intinya kemampuan debitur untuk membayar tanggungannya, gitu, tanggungan tiap bulannya. Jadi ada kolektabilitas 1, 2, 3, sampai 5. Kadang kita nyebutnya juga call 1 itu lancar, call 2 itu dalam perhatian, kalau nggak salah call 3 itu apa, dan sampai call 5. Nah, yang bisa mendapatkan subsidi bunga UMKM ini yaitu call 1 atau call 2. Sedangkan 3, 4, dan 5 itu sudah masuk NPL yang tadi saya sebutkan, non-performing loan. Jadi pinjamannya udah dianggap nggak sehat, udah nggak aman gitu. Yang keempat, memiliki NPWP ataupun mendaftar NPWP. Yang kelima ini debito dengan pinjaman di atas 500 sampai 100 ini wajib melakukan restu. Kalau yang di bawah 500 ini kalau mau ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kalau yang 500 juta sampai 10M ini wajib melakukan restu. Dan yang terakhir untuk debito dari UMI dan Mekah dengan plafon pinjaman paling tinggi 10 juta. Nah, jadi yang tadi 10M itu untuk perbankan, untuk yang lembaga perusahaan pembiayaan itu maksimal 10 juta. Untuk penyalurannya sendiri selain perbankan ada lagi perusahaan pembiayaan, ada BLU, ada BUMN. BUMN ini yaitu PNM dan Pegadaian. Sedangkan periodenya itu diberikan selama 6 bulan sejak Mei dan paling lama sampai Desember. Kalau dihitung Mei sampai Desember ini emang 8 bulan, tapi restu yang diberikannya itu maksimal 6 bulan. Bukan maksimal, memang ya maksimal 6 bulan. Nah, yang untuk bukan tata cara apa sih namanya kalau disebut itu penyalurannya itu yang pertama itu OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan data debitur bank, BUMN ataupun BLU sebagai dasar untuk memberikan subsidi bunga. Jadi data debitur yang akan diberikan subsidi bunganya itu diberikan oleh OJK dan Kementerian Koperasi UMKM. Yang kedua, sistem akan menghitung subsidi bunga untuk masing-masing debitur yang diusulkan tadi. Yang ketiga, lembaga penyalur, mau itu perbankan, BUMN, ataupun BLU, menyampaikan besaran subsidi bunga kepada debiturnya yang dianggap eligible berdasarkan data yang telah diberikan oleh OJK dan Kemenkop.
untuk mendaftar dan memanfaatkan fasilitas subsidi bunga. Jadi nggak tiba-tiba dia dapat potongan atau apa gitu kan restunya itu. Tapi dia nanti debitonya akan dikabari terlebih dahulu oleh perbankan ataupun lembaga penyalur kredit yang lainnya. Bisa diambil, bisa enggak, seperti saya sebutkan tadi, kalau dia nominalnya masih di bawah 500 juta. Tapi kalau di atas 500 juta, itu enggak perlu verifikasi lagi kepada debiturnya. Cuma pemberitahuan kalau dia pasti dilakukan restrukturisasi terhadap kreditnya. Ya, mungkin informasi juga kepada teman-teman, untuk kredit itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa perpanjangan waktu pelunasan, yang kedua ada bisa potongan subsidi bunga yang ini tadi, yang ketiga bisa juga bahkan bisa juga potongan terhadap cicilan bulanan gitu. Ini nanti gimana bank ataupun perusahaan pembiayaannya yang melakukan perhitungan kepada masing-masing debitur tersebut. Ada yang keempat, debitur yang telah mendaftar akan menerima subsidi bunga. Untuk subsidi bunganya sendiri, total anggarannya itu sebesar tadi sempat disebutkan juga 35,28 triliun yang akan diberikan selama 6 bulan. Dengan mekanismenya seperti ini. Untuk perbankan dan perusahaan pembiayaan dibagi dua. Jadi antara debitur yang kreditnya 10 sampai 500 juta itu potongan subsidi bunganya yaitu yang pertama 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua. Sedangkan untuk debitur dengan pinjaman 500 juta sampai 10M itu 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Untuk lembaga penyalur kredit itu dibagi 3. Untuk yang total pinjamannya di bawah 10 juta, itu bunganya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi bukan subsidi lagi hitungannya. Sedangkan untuk yang sisanya, untuk yang 10 juta sampai 500 juta dan 500 juta sampai 10 miliar, itu skemanya sama dengan yang di perbankan. Yakni yang 10 sampai 500 itu 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan kedua. Yang 500 sampai 10 itu sama 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya. Yang kedua ada penempatan dana untuk restu. Nah, tujuannya apa sih kenapa diperlukan penempatan dana di perbankan ini? Yang pertama, bukan yang pertama, tujuan utamanya itu ya ini memberikan intinya dukungan likuiditas kepada perbankan untuk melakukan restu tersebut, mau kredit, pembiayaan, ataupun bisa juga memberikan tambahan kredit modal kerja kepada debiturnya. Gitu. Bank pesertanya itu ya ini bank umum yang sehat dan termasuk dalam 15 bank beraset terbesar. Sedangkan untuk bank pelaksananya, itu bank umum konvensional dan bank umum syariah semuanya. Penetapan bank peserta ini ditetapkan oleh MK berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Komisioner OJK. Total anggaran untuk penempatan restu ini ya ini totalnya itu 78,78 triliun. Oke, yang ini bank pesertanya itu berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas untuk yang membutuhkan dana setelah melakukan restu. Jadi sebenarnya perbankan kan juga butuh dana. Nah, penempatan dana ini bukan semata-mata di perbankan dikasih uang seperti itu, bukan. Jadi dalam gampangnya itu pinjaman tapi dengan bunga yang sangat rendah bagi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Nah, tadi dari BI, OJK, dan Kementerian Keuangan ini, setelah bank pesertanya ditetapkan, jadi kita melakukan penempatan dana terhadap bank-bank tersebut. Nah, harapannya bank tersebut akan melakukan penyaluran untuk dana-dana tersebut untuk dilakukan resto terhadap kredit yang dianggap akan bermasalah di dari krediturnya masing-masing kepada debitur maksud saya. Nah, penempatan dana ini berasal dari SBN non-public goods yang tadi disebutkan. SBN ini yang juga bisa dibeli di pasar perdana oleh Bank Indonesia. Jadi pengeluaran SBN ini berdasarkan SKB, Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk penunjukan bank umum itu dikoordinasikan dengan OJK. OJK sebagai otoritas yang membawai mikroprudensial dan perbankan. Kriteria bank umumnya yaitu tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi. Yang kedua, mayoritas pemilik saham atau modal adalah warga negara atau Badan Hukum Indonesia ataupun Pemda. Jadi selain bank BUMN, penempatan dana ini juga dilakukan terhadap BPD, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau di Sulsel itu Bank Sulselbar. Yang ketiga ada penjaminan kredit UMKM. Nah, penjaminan kredit UMKM ini dapat dilakukan melalui 2 skema. Yakni pertama secara langsung oleh pemerintah, yakni melalui BUMN. BUMN di sini Jamkrindo dan Askrindo. Yang kedua melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Nah, untuk penjaminan melalui badan usaha ini, pemerintah juga memberikan tugas kepada Jamkrindo dan atau Askrindo untuk menjamin pelaku usaha atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Jadi, yang sebelumnya jaminannya itu oleh debiturnya sendiri, dengan adanya penjaminan kredit ini, perbankan dapat memberikan kredit modal kerja kepada UMKM ataupun pelaku usaha gitu ya. Namun tanpa jaminan pribadi gitu. Jadi jaminannya nanti dari Jamkrindo maupun Askrindo. Lalu yang poin kedua, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan atau dukungan fisik sharing lainnya yang dibutuhkan. Tapi tentunya berdasarkan asesmen dan penilaian yang sebelumnya telah akan dilakukan oleh Jamkrindo maupun Askrindo ini. Terus poin ketiga, pemerintah mengalokasikan dana cadangan pinjaman dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN. Jadi untuk penjaminan kredit ini pendanaannya itu berasal dari APBN. Nah, yang keempat yang sebenarnya ini yang paling kalau di antara yang lainnya ini yang paling terakhir gitu ya dimunculkan oleh pemerintah, yakni bantuan presiden produktif usaha mikro atau BPUM. BPUM ini sendiri sejatinya merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu usaha mikro untuk menghadapi situasi COVID ini yang berupa modal kerja yang senilai 2,4 juta per pelaku usaha mikro selama total 4 bulan gitu, atau kalau dihitung tiap bulannya itu 600. Nah, bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, BPUM ini adalah bantuan. Jadi dia bukan kredit. Jadi nggak perlu dikembalikan, nggak perlu dicicil atau segala macamnya. Jadi murni 2,4 juta ini akan diberikan kepada pelaku usaha secara cuma-cuma sebagai modal kerja pelaku usaha tersebut. Gitu. Nah, siapa aja yang bisa mendapatkan BPUM ini? Yang pertama, itu syaratnya itu pelaku usaha ataupun nasabah itu belum memiliki kredit di perbankan. Jadi tapi yang untuk yang udah memiliki kredit ataupun tanggungan di bank itu
nggak bisa mendapatkan BPUM ini karena untuk yang udah memiliki kredit di bank, bantuannya sudah dalam bentuk yang tadi kita bahas sebelumnya, baik itu bantuan modal kerja, baik itu subsidi bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasti dia wajib memiliki usaha mikro maupun ultra mikro. Jadi yang ini difokuskan kepada usaha yang sangat kecil. Jadi UMKM yang sangat kecil itu bisa mendapatkan BPUM ini. Yang ketiga, nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan lebih kecil dari 2 juta rupiah. Oke, yang simpanannya lebih kecil dari 2 juta bisa mendapatkan modal kerja ini. Yang ketiga, pasti memiliki KTP dan NIK. Untuk penerima manfaatnya sendiri, total itu 12 juta pada awalnya, tapi sekarang sedang diajukan UMKM. Untuk progres pelaksanaannya sendiri, hingga salurkan 9,1 juta usaha, dan sisanya akan disalurkan pada tahap kedua. Hingga tanggal 9 September, data yang kami terima masih tanggal 9 September itu, telah disalurkan sekitar 61% dari total alokasi anggaran yang direncanakan. Ini melalui, kalau ingin rincinya lagi, dia melalui BNI dan Bank Rakyat Indonesia, masing-masing 1,5 juta dan 4. Nah, terus kita dari sisi UMKM sendiri bisa apa? Mungkin gitu ya nanyanya. Nah, kalau dilihat dari data, dari segi UMKM, kemampuan adaptasi di pandemi ini itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita. Jadi kalau dilihat di sini yang di tengah, ini analisis dari Redseer gitu. Dia mengatakan bahwa akses internet di Indonesia telah mencapai 180 juta jiwa. Namun, pengguna jasa online dan pembelian jasa online masing-masing masih 58% dan 36%. Nah, ini nih dia menjadi suatu kita bisa optimis dari sini bahwa aktivitas meskipun ada protokol COVID yang mewajibkan kita melakukan social distancing gitu ya, ataupun kebijakan mengenai work from home dan segala macam, itu bukan jadi penghalang bagi kita, karena jika dilihat dari data yang tadi saya sebutkan, 180 juta jiwa di Indonesia itu sudah memiliki akses internet, dan lebih dari setengahnya itu merupakan sudah memanfaatkan belanja online, pengguna online maksud saya. Sementara untuk yang berbelanja online telah sekitar 36% dari total penduduk yang memiliki akses internet tersebut. Nah, berdasarkan survei tersebut, penyebaran pandemi dapat mengakselerasi adopsi digital customer, khususnya pada perdagangan dan pembayaran secara online. Jadi di sebelah kanan ini, jika dilihat yang warna hijau, itu menyatakan bahwa 9% diantaranya dari survei yang disurvei itu mengalami kenaikan juga, gitu. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya untuk secara agile dapat beradaptasi menuju masa new normal seperti itu. Jadi bukan lagi kembali ke masa lalu, kita harus istilahnya mungkin back to the future gitu. Jadi kita harus melihat di kedepannya itu bakal seperti apa, dan kita yang harus dapat beradaptasi. Jadi bukan lagi kapan ya bakal kembali lagi kayak kemarin, enggak. Jadi kita yang harus meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan, kapabilitas kita untuk sekarang nih lagi zamannya online shopping, gimana caranya aku juga bisa harus berjualan online seperti itu.
Nah, kalau Bank Indonesia sendiri ngapain gitu ya? Ada beberapa kebijakan Bank Indonesia itu. Yang pertama pasti kita memastikan kelancaran sistem pembayaran. Oke. Nah, yang pertama itu memastikan kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, fasilitasi transaksi UMKM. Dan yang ketiga, percepatan ekonomi dan keuangan digital. Ini yang sedang dan selalu kita upayakan. Oke, kalau di BI Sulsel sendiri, sinergi penguatan UMKM itu dilakukan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, yaitu pembinaan UMKM gitu ya. Jadi upaya-upaya itu seperti disebutkan di sini, bisa teman-teman lihat sendiri. Juga ingin mendorong di mana agar UMKM dapat memanfaatkan peluang di digitalisasi di era new normal ini, yakni e-commerce, sehingga dapat memperluas akses penjualan UMKM tersebut kepada untuk keberlanjutan bisnisnya di tengah pandemi ini. Dengan bersinergi di sini ada Pemda, ada juga pelaku usaha, ada juga dari e-commerce-nya. Fasilitasi promosi UMKM ini, baik offline maupun offline itu kita selalu dukung melalui beberapa acara ini. Ya, ini salah satunya atau salah duanya itu ya ini Pekan Ekonomi Syariah dan Anging Mamiri Creative Festival yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini mungkin yang terakhir, lesson learn yang sesuatu yang dapat kita pelajari gitu ya dari pandemi COVID-19 ini. Yang namanya orang Indonesia gitu ya, jadi apapun pasti ada, kita masih ingin gitu melihat sesuatu positifnya di mana gitu. Kalau ada ungkapan yang sering saya dengar itu, kalaupun orang Indonesia kalaupun ada dapat musibah pasti selalu ada kata untung di situ. Misal dapat musibah apa, untung cuma bla bla bla, untung cuma ini, untung masih ada ini gitu. Jadi itu mindset yang bagus gitu bagi kita sebagai pelaku usaha ataupun UMKM dalam melihat potensi-potensi yang masih ada di tengah keterbatasan yang terjadi. Yang pertama itu kita pentingnya inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah keterbatasan mobilitas. Yang kedua, penggunaan program agar lebih. Jadi kembali saya ingatkan, bukan kita ingin kondisinya berubah, tapi kita yang merubah mindset dan kapabilitas kita supaya mengikuti tuntutan yang sedang ada di masyarakat sekarang. Yang ketiga, pandemi ini juga menyadarkan kita semua hanya dengan gotong royong dan badan sharing dapat menguatkan gitu. Dan yang keempat, penanganan COVID juga menjadi momentum reformasi untuk keluar dari MIT, Middle Income Trap. Jadi kita akan juga selalu berusaha untuk keluar dari Middle Income Trap ini. Oke, mungkin itu aja. Karena waktunya juga udah sepertinya udah selesai ya. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Saudara Akmal. Oke, terima kasih. Kita berikan dulu dong tepuk tangan dari rumah kita masing-masing untuk Mas Abu Sofyan, luar biasa sekali. Tadi udah memberikan kita penjelasan yang sangat luar biasa tentang pemulihan ekonomi nasional. Jadi tadi sudah dijelaskan Mas ya, ini tentang apa-apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada beberapa dana yang dikeluarkan termasuk untuk peringkat kedua itu adalah sektor UMKM. Ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang menggembirakan Mas ya. Karena ya seperti yang kita seperti yang tadi saya singgung bahwa ternyata
pelaku UMKM di ada gitu, hampir 90. Sofyan, saya mau kasih satu pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau sampaikan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa langsung ditulis di komen di bawah teman-teman ya. Silakan untuk Mas Abu Sofyan. Ini kesempatan untuk bertanya langsung dengan Bank Indonesia, apalagi pemilik UMKM yang saat ini terdampak selama ini bingung harus bertanya kemana, harus sharing kemana. Nah, ini nih waktunya. Terus juga nanti saya sampaikan teman-teman di akhir sesi akan saya pandu untuk Games Kahoot, masih terkait dengan materi-materi yang tadi juga diberikan. Ada bahkan mendapatkan hadiah berupa e-money. Jadi yang di juara bisa dihubungi panitia teman-teman ya. Nah, saya kembali lagi nih sama Mas Abu. Tadi kan udah dijelaskan nih, kalau dari aturan yang mendapatkan itu udah sangat jelas. Tapi yang paling penting biasanya ini adalah dari segi penyampaian informasi. Karena kita ketahui bahwa tidak semua UMKM ini sudah go digital, bahkan untuk Indonesia sendiri dari 60 juta pelaku UMKM ini hanya di bawah 13% sebenarnya. Bagaimana program-program ini bisa sampai nih ke seluruh UMKM? Karena jangan sampai yang merasakan manfaat, yang mendapatkan informasi tentang salah satu strategi untuk pemulihan nasional ini hanya UMKM yang sudah melek dengan informasi teknologi atau UMKM yang sudah go digital begitu. Tapi yang lainnya mungkin bisa saja teralih bagian dan penopang dari ekonomi nasional, Mas. Silakan Mas Sufyan. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Ini sebenarnya gini, penyampaian informasi itu juga kita nggak bisa memungkiri kalau hal itu juga merupakan suatu kendala bagi pemerintah gitu ya, bagi pemangku kebijakan. Itulah kenapa tadi sempat beberapa kali saya sebutkan kita sebagai pelaku usaha itu harus bisa beradaptasi. Jadi selain dari itu, selama ini untuk penyampaian informasinya bagaimana? Sebenarnya Kementerian Koperasi dan UMKM di sini kalau di pusat ya, kalau di provinsi maupun kabupaten bahkan hingga ke kabupaten kota itu ada yang namanya Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, dari dinas tersebut sebenarnya teman-teman kalau memiliki Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jika memiliki usaha ataupun UMKM usaha kecil seperti itu dapat saya menyarankan sekali untuk dapat mendaftarkan usahanya at least diketahui gitu dengan oleh Dinas Koperasi UMKM terdekat, baik itu di level kota, kabupaten, level provinsi gitu. Karena dan penyampaian bantuan ini juga kita dapatkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM gitu. Jadi sebenarnya maka dari itu tadi disebutkan juga kalau dengan ini beda dari kalau kredit ya. Kalau kredit itu debitur kredit itu jelas datanya di bank ada, OJK dia pasti punya. Makanya tadi OJK yang mengusulkan siapa-siapa aja yang bisa mendapatkan bantuan subsidi bunga. Nah, sedangkan untuk UMKM sendiri, jika kita ingin menjemput bola gitu ya istilahnya, yaitu tadi pastikan UMKM kita terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Karena sebenarnya bukan cuma untuk selama masa pandemi ini aja. Selama di luar pandemi juga takutnya kita nggak tahu ke depan bakal seperti apa gitu. Kemarin kan kita nggak tahu kalau bakalan ada COVID yang sampai seperti sekarang ini. Mungkin sebelum-sebelumnya ya udah sih buat nanti dulu aja deh daftarnya, nanti dulu aja. Yang penting buka usaha dulu. Kalau udah jalan, udah gede, baru kita daftarin usaha segala macam. Nah, tapi ternyata nggak ada permisinya gitu loh si COVID ini tiba-tiba datang aja. Sementara ya kita yang belum siap itu ya bakal kewalahan. Dan yang untung juga untuk teman-teman UMKM yang sudah datanya udah tercatat
itu pasti Iya. akan didahulukan seperti itu. Jadi mungkin itu sih untuk penyampaian informasi itu selalu kalau kita selalu berusaha agar informasi tentang kebijakan apapun yang dikeluarkan dalam pemulihan ekonomi nasional ini bisa diterima oleh pelaku usaha maupun UMKM gitu ya, agar nggak ada mismatch informasi ataupun miskomunikasi gitu. Dan untuk sementara apabila kita dari pemerintah nunggu dari UMKM-nya untuk mendaftar satu-satu gitu kan agak takes time juga, agak lama gitu. Jadi benar. 4 juta untuk daftar. Nah iya, makanya sekarang ya udah dengan data yang ada kita itu dulu gitu. Untuk kedepannya selalu datanya kita perbarui. Itu makanya saya meminta kepada teman-teman UMKM untuk mendaftarkan UMKM-nya itu minimal diketahui dulu nih sama dinas. Kalau kita tuh punya UMKM, pelaku usahanya itu kita. Jadi kalau ada apa-apa, bantuan sesuatu, itu kita bisa, udah ada data kita di situ. Mungkin seperti itu, Mas Akmal. Makasih Mas Abu Sofyan. Jadi teman-teman juga yang mau bertanya sama Mas Abu Sofyan bisa langsung raise hand atau mungkin tulis di kolom chat. Jadi ya, ini sebenarnya kesempatan teman-teman ya, ada program pemulihan ekonomi nasional. Jadi yang mau bertanya-tanya apakah bisnis saya misalnya bisa mendapatkan manfaat itu, nah ini langsung ditanyakan ke Mas Abu Sofyan ya teman-teman. Ini juga penting sekali dan harus menjadi highlight Mas Abu Sofyan ya, bahwa untuk memulai bisnis jangan mengenyampingkan yang namanya pendaftaran di Dinas Koperasi atau paling tidak diketahui. Karena dengan adanya program-program yang seperti ini yang sebenarnya untuk UMKM akan sangat dibutuhkan Mas Abu Sofyan ya. Ya, betul sekali. Seperti itu. Nah, yes, teman-teman, ayo silakan yang mau bertanya, jangan malu-malu. Ini waktunya kita sama-sama sharing. Saya juga sebenarnya Mas lagi mendevelop sebuah UMKM, jadi sebuah bisnis tapi bergerak di eco-sociopreneur, yaitu pembuatan tas dari daur ulang plastik. Jadi memang fokusnya di ekonomi, di pembangunan ekonomi masyarakat dan juga di lingkungan. Jadi ya dengan tadi dikasih informasi bahwa kita itu harus benar-benar diketahui oleh Dinas Koperasi agar ada beberapa program yang bisa sampai ke kita juga, ini bisa jadi perhatian Mas ya buat saya. Dan mungkin buat teman-teman yang lain juga, ayo teman-teman yang mau bertanya silakan bisa raise hand, ayo tidak usah ini ya malu-malu ya teman-teman. Jadi silakan nanti sambil kita tunggu. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Tadi kan sempat disinggung juga nih bahwa beberapa atau kalau bisa semua UMKM ini harus diketahui oleh Dinas Koperasi agar mendapatkan banyak manfaat. Tapi bagaimana nih kalau misalnya apakah semua itu benar-benar harus didaftarkan? Karena gini, kita lihat bahwa pemahaman masyarakat yang ada di Indonesia ini berbeda begitu dengan pelaku industri yang serupa mungkin di negara lain. Taruhlah misalnya makanan gitu. Apakah mereka harus mendaftarkan padahal mereka mungkin berpikir wah saya makanannya hanya jual warung apa misalnya begitu. Apakah juga harus didaftarkan atau gimana Mas? Ya, sebenarnya kalau ngomongin masalah pendaftaran segala macamnya, untuk teknisnya saya nggak tahu tepatnya seperti apa di Dinas Koperasi. Tapi berdasarkan kami juga maintain gitu ya, kami juga ke Dinas Koperasi juga minta data. Itu bahkan di sana dengan kan kita juga ingin melihat nih, ingin melakukan survei juga kepada UMKM bahwa di UMKM di sektor apa aja nih yang terdampak nih COVID-19 ini gitu. Bahkan dari data yang kami dapat bahwa UMKM yang ada hubungannya dengan sektor pariwisata itu dampaknya yang sangat tinggi gitu. Nah, itu kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Dinas Koperasi dan UMKM ini memiliki data yang sebetulnya harusnya kaya gitu. Jadi datanya itu ada. Jadi UMKM ini
Jadi selain untuk diketahui oleh situasi itu, pendaftaran data UMKM ini juga memudahkan kita dalam melakukan intinya perumusan kebijakan gitu. Jadi kalau misal Oke, Mas. Oh, lagi termute ya? Maaf, Mas. Oke, lanjut lagi, Mas. Kalau misal kita tahu nih UMKM kita yang paling terdampak itu di sektor apa, jadi kita bisa fokuskan di sektor mana kita akan mengeluarkan kebijakan seperti itu. Itu sih salah satu manfaat positifnya ketika data-data UMKM di Indonesia ini semuanya terhimpun oleh kementerian yang membawahinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Abu Sofyan. Kayaknya kita juga harus buat program nih. Ayo daftar di koperasi untuk UMKM ya. Lebih masif lagi. Nah, udah banyak sekali Mas tertarik untuk bertanya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mas Abu ya. Ini ada dari Muhammad Ihsan. Ini pertanyaannya agak panjang Mas, jadi mohon disimak baik-baik. Di Ihsan ini pertanyaan saya untuk Bapak Abu Sofyan, bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi nantinya berakhir? Banyaknya usaha pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2020, kayaknya ini catat banget nih utang negara nih. Tercatat sebesar ada 5.594,93 triliun ya. Utang ini naik 914 ini yang menurut berada di posisi 7 dengan jumlah utang hampir 5,9 triliun. Pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat ketahanan ekonomi dengan banyaknya hutang tersebut? Kemudian untuk daftar Banpres UMKM itu bisa didaftar di mana? Apakah lewat online atau seperti apa? Monggo Pak Abu Sofyan bisa dijelaskan. Oke, dan panjang ya. Oke, mungkin yang pertama. Panjang, Pak. Kita juga, Pak, sebenarnya. Kita dari pelaku UMKM kali, Pak, ya. Iya, ya. Oke, mungkin yang pertama itu gini, tadi yang tentang pemulihan ekonomi setelah pandemi gitu ya. Seperti apa? Mungkin ini mengenai depan gitu ya, udah bagus gitu, udah melihat pasca pandemi seperti apa. Cuma kalau dilihat dari sekarang, kita belum bisa memastikan juga kan pandemi ini akan berakhir sampai kapan gitu. Bahkan ada wacana untuk program pemulihan ekonomi ini akan berlanjut hingga tahun 2021 seperti itu. Saking kita nggak tahunya bakal selesai sampai kapan gitu. Ini sebenarnya masih wacana. Nah, sebenarnya bagus juga pertanyaannya. Nanti seperti apa gitu ya, melihat banyaknya usaha yang tutup gitu sekaligus karena ada PHK segala macam. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa triwulan 2 yang pertumbuhan Indonesia tercatat minus 5,7 kalau nggak salah itu merupakan titik kajian. Banyak yang mengatakan bahwa titik itu merupakan titik paling rendah kontraksi ekonomi di Indonesia gitu. Jadi harapannya triwulan ketiga, keempat dan tahun depan ini akan sedikit demi sedikit membaik seperti itu. Jika dilihat di lapangan juga, kita lihat jika dibandingkan bulan ini, gitu ya, dibandingkan April Juni sama Juli sampai September sekarang, Bapak Ibu sekalian melihat gitu ya, yang awalnya benar sepi gitu kan, nggak ada kegiatan sama sekali, sekarang sedikit demi sedikit udah ada kegiatan, mall udah mulai dibuka,
taman-taman bermain udah mulai dibuka, tempat wisata juga sedikit demi sedikit perlahan dibuka, gitu. Meskipun masih terbatas ya. menggunakan protokol yang ketat gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya kita supaya yang pertama tenaga kerja yang sebelumnya sempat di PHK atau dirumahkan dapat bekerja kembali, itu satu. Jadi dengan terbukanya kembali lapangan usaha tersebut, kita mengharapkan dampak COVID ini terhadap tenaga kerja ini dapat sedikit demi sedikit teratasi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dengan ada kembali pulihnya, mungkin belum 100% pulih gitu ya, dengan kembali beraktivitasnya ekonomi Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di triwulan 3. Harapannya bahwa di triwulan 3 ini supaya nggak negatif lagi, nggak kontraksi lagi ekonominya. Ujung-ujungnya ke yang tadi disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi gitu. Ya. Kalau definisi singkatnya, resesi itu kan sebenarnya ketika suatu negara mengalami kontraksi ekonomi selama 2 triwulan yang berkelanjutan gitu. Jadi misal kalau sekarang itu triwulan 2 kita udah negatif, misal triwulan 3 yang sekarang ini kita negatif lagi, itu kita masuk resesi. Kita sebenarnya Indonesia masuk resesi gitu. Baik. Nah, apakah ini sesuatu dengan resesi ini apakah semua akan berakhir? Enggak gitu. Yang udah tercatat resesi itu kalau nggak salah Singapura. Singapura itu udah 2 kali triwulan dia pertumbuhannya negatif. Apakah dia kolaps? Enggak gitu. Itu sebenarnya gimana kita melakukan mitigasi risiko terhadap resesi tersebut. Gitu. Sebenarnya resesi ini bukan suatu akhir yang menjadi ketakutan kita bersama memang. Cuma itulah kenapa kita selama triwulan 3 ini kita selalu mendorong meskipun bakalan terjadi resesi, angkanya itu nggak dalam-dalam banget gitu. Nggak sampai minus 5, sekian kayak yang triwulan 2 gitu. Dan kita juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 3 ini akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, triwulan 2. Baik, Mas. Itu yang ini Mas jangan lupa, yang Banpres ini UMKM bisa didaftar di mana? Apakah lewat online? Ini penting banget nih untuk pelaku UMKM, Mas. Untuk Banpres itu sebentar kemarin saya sempat Atau informasinya ada di mana, Mas? Mungkin bisa diperoleh oleh para pelaku UMKM agar para peserta setelah ikut webinar ini bisa mencari informasi lebih detail lagi. Nah, ya. Sebenarnya untuk Banpres UMKM ini, besarnya yang 2,4 juta itu, dia kan bukan kredit, gitu kan. Jadi, murni datanya itu bisa dari perbankan ataupun BPR, nanti sebenarnya perbankannya yang akan menghubungi kita sampai sekarang gitu ya, gitu. Jadi, biasanya beda dengan kartu prakerja yang sebelumnya. Kalau prakerja itu kita mendaftar, kita bisa dapat, gitu kan. Nah, kalau ini kembali lagi yang saya sebutkan tadi, data UMKM yang ada di Kemenko itu dilihat kreditnya yang kecil ini yang mana. Ini karena khusus mikro dan ultra mikro. Jadi yang kecil banget nih. Yang modalnya cuma 2,4 juta tuh udah bisa jadi modal gitu. Jadi kalau buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang UMKM-nya masuk kategori kecil, itu udah nggak bisa dapat ini gitu. Nah, untuk daftarnya gimana? Saya juga untuk pendaftarannya, saya pribadi juga belum tahu seperti apa. Harusnya kalau yang ini lebih ke dinas koperasi dan UMKM gitu. Mungkin kalau ada nanti kalau ada kontaknya, saya sebenarnya ada kontak, mungkin nanti bisa saya konfirmasi lagi ke teman-teman di Dinas Koperasi untuk bagaimana mekanismenya seperti itu. Nanti saya sampaikan ke teman-teman panitia untuk bisa disampaikan ke audiensnya yang di sini. Baik,
Tentunya Mas, untuk informasinya itu apakah online informasi yang terpercaya pastinya, atau kalau memang tidak mau ragu langsung ke dinas koperasi Mas ya, biar lebih tentunya apa aja syaratnya. Nah selanjutnya Mas, ada lagi yang akan bertanya, tapi kali ini akan bertanya secara langsung. Ada Sudirman yang tadi sudah komen di chat kita. Halo, ya. Bisa di Kedengaran Pak? Unmute, silakan. Kedengaran? Ada kan, silakan. Ya, Sudirman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya adalah salah satu penerima manfaat beasiswa atau disebut GenBI Unhas. Pertanyaan saya, selain melalui pendanaan dari pemerintah, dari segi sistem, bagaimana peran pemerintah ataupun bank agar usaha UMKM tetap eksis di masa pandemi saat ini? Karena kita ketahui bersama kebanyakan pelaku UMKM yang usahanya terjadi penurunan secara drastis saat ini. Baik. Terima kasih Mas Sudirman sudah bertanya. Ini terkait eksistensi UMKM di tengah pandemi COVID-19. Langsung dijawab Mas Abu, silakan. Oke, terima kasih Mas Saudara Sudirman pertanyaannya. Pertanyaan berarti kan selain melalui PEN ini, apa yang dilakukan pemerintah terhadap mendukung eksistensi UMKM seperti itu kan ya? Selain PEN ini sebenarnya mungkin kalau Mas Sudirman sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia gitu ya, anak GenBI gitu pasti tahu kalau di BI itu ada yang namanya UMKM binaan dan segala macamnya. Ada juga yang namanya PSI, Program Sosial Bank Indonesia. Nah, di situ juga ini saya ngomong di BI dulu ya. Gitu. Kalau di Bank Indonesia sendiri itu banyak sekali, bahkan ada fungsi khusus di kita, yakni fungsi pembinaan UMKM dan FPP, ya pembinaan UMKM yang melakukan asesmen terhadap UMKM yang ada di daerah gitu. Jadi asesmen itu ujung-ujungnya akan memberikan kita kebijakan seperti apa nih yang akan dikeluarkan untuk mendukung UMKM itu sendiri. Dan sebenarnya tadi saya lihat ada video KKI seperti itu ya dan segala macamnya. Nah, di situ juga salah satu peran Bank Indonesia dan pemerintah juga supaya gimana sih supaya UMKM kita tetap eksis. Kalau di situ tadi UMKM komoditas kain gitu ya, kain tradisional. Nah, dengan adanya KKI tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia itu mengupayakan gimana supaya UMKM itu nggak stuck di apa yang dia lakukan sekarang gitu, supaya juga meningkatkan meningkatkan pangsa pasarnya seperti apa, bahkan kalau bisa kita dorong UMKM tersebut untuk bisa ekspor seperti itu. Baik. Nah, itu kalau dari sisi Bank Indonesia pasti pemerintah juga terlibat di situ. Kalau pemerintah sendiri sejauh yang saya tahu sudah ada beberapa kebijakan terkait UMKM ini, misalkan satu perizinan usaha sekarang yang semakin mudah. Yang kedua juga kayak misalkan sertifikasi halal dan sertifikasi yang lain sebagainya sekarang juga semakin mudah. Itu juga komitmen pemerintah juga terhadap produk dalam negeri dan UMKM supaya produksi dan sebenarnya sesuatu yang nggak seharusnya menjadi kendala di dalam produksi UMKM itu bisa cepat terselesaikan seperti itu. Kalau dulu saya sempat pengen buka usaha gitu ya, cuma karena bikin sertifikasi halal segala macam BPOM gitu-gitu ribetnya minta ampun dan lama gitu berbulan-bulan, akhirnya menyerah, angkat tangan gitu. Baik. Nah itu yang nggak kita inginkan. Kita inginkan supaya sekarang gimana proses perizinannya lebih mudah, prosesnya bisa lebih cepat, supaya sebenarnya kendala-kendala seperti itu yang menurut kami tidak seharusnya terjadi gitu kepada UMKM yang memang seperti disebutkan Saudara Akmal tadi, 90% itu menyumbang terhadap perekonomian Indonesia seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Abu. Sebenarnya kita masih mau banyak pertanyaan ya, tapi karena kita dibatasi sampai pukul 11.35, ada satu pertanyaan lagi yang ini juga sangat luar biasa dari Muhammad Agung. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah melakukan kontrol terhadap bantuan yang diberikan terhadap UMKM? Untuk kami yang tinggal di desa, seringkali bantuan itu dikaitkan dengan hal-hal politik. Bagaimana pemerintah menyikapi itu? Terima kasih. Katanya dari Mas Muhammad Agung, salah satu peserta di sini. Oke, Muhammad Agung. Pertanyaannya bagus ya, cuma apa yang saya bicarakan di sini bukan sesuatu yang mewakilkan pemerintah gitu, karena belum kapabilitas saya untuk ngomong sampai di situ. Cuma untuk pandangan saya pribadi, bagaimana kita melakukan kontrol terhadap pemberian bantuan terhadap UMKM ini. Kalau ngelihat sistem yang sekarang gitu ya, dalam tanda kutip kebocoran itu pasti ada terjadi gitu. Dalam tanda kutip itu pasti, bukan pasti, ya saya juga mendengar itu bakal terjadi gitu. Ada yang ditunggangi terhadap kepentingan politik tertentu dan segala macamnya. Nah, gimana kita menyikapinya? Sebenarnya gini, pemerintah juga butuh kita sebagai, dalam tanda kutip, mata mereka, jadi mata pemerintah gitu ya, untuk bisa saling mengawasi gitu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita tahu ada sesuatu yang ini kayaknya nggak benar, ini kayaknya nggak gitu deh gitu, itu kita bisa melakukan. Kalaupun kita menganggap ini kok pemerintah belum turun tangan apa-apa, bisa jadi pemerintahnya belum tahu kalau ada sesuatu seperti itu gitu. Nah, itu tugas kita juga gimana ke depannya at least kita bisa mencari informasi tertentu untuk mengadukan hal tersebut gitu. Kalau misal kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ada yang namanya lapor.co.id atau kalau nggak salah ya, bisa lewat di situ kita bisa melakukan sesuatu yang menurut kita ini nggak benar nih, sesuatu yang nggak benar menurut kita itu bisa kita lakukan di sana anonim, identitas kita nggak diketahui, jadi kita aman gitu. Kalau misal kita entah aku misal aku lapor ke sini, entah aku yang kena, itu nggak perlu seperti itu. Nah, itu juga fungsi kita sebagai warga negara gitu ya, untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah gitu. Jadi udah bagus sekali pertanyaannya Saudara Agung. Cuma di sini jangan nggak semuanya pemerintah bisa kontrol seperti itu, karena kita tahu sendiri kebijakan ini yang mendapatkan itu masyarakat, yang tujuannya juga kepada masyarakat dan UMKM gitu ya. Jadi kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang istilahnya gampangnya nebeng gitu ya dengan kebijakan-kebijakan ini, dianggapnya ini loh, dengan misal saya jadi kepala desa gitu ya, saya mengklaim nih ini bantuan dari aku segala macam bla bla bla, ataupun saya menggunakan sebagian dari dana yang didapat desa itu untuk kepentingan pribadi saya gitu. Jadi teman-teman bisa melaporkan hal itu ke nggak punya akses, nggak punya kenalan di ini, nggak punya kenalan di situ, kepolisian segala macam, bisa melalui itu tadi gitu. Dan pasti semua kebijakan ini jika teman-teman lihat di website kementerian lembaga masing-masing itu yang menyalurkan kebijakan ataupun bantuan sosial ini, pasti ada kontak center ataupun helpdesk di situ. Bisa melalui situ gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Abu Sufyan. Semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sebelum saya menutup dengan kesimpulan Mas Abu ya, karena sudah berada di sesi terakhir dan menit-menit terakhir sebenarnya,
satu pertanyaan aja Mas, untuk membangun optimisme kepada seluruh pelaku UMKM dan juga kepada seluruh peserta. Karena begini, banyak juga yang mengatakan bahwa untuk melakukan atau meng-create sesuatu, khususnya UMKM di era pandemi COVID-19 ini membutuhkan effort yang lebih. Kenapa? Karena walaupun membuat sesuatu di bidang UMKM ini, itu akan sulit untuk bertahan karena daya beli masyarakat yang kurang. Mungkin ada sedikit Mas yang ingin disampaikan untuk memberikan semangat dan juga support kepada para peserta dan khususnya pelaku UMKM yang juga hadir di sini. Oke, buat teman-teman Bapak Ibu sekalian gitu ya yang kebetulan di sini pelaku usaha UMKM, memang benar selama ini konsumsi ataupun permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun drastis gitu ya. Jika kita lihat datanya dari bulan kedua itu udah mulai terjadi penurunan. Tapi untuk sebagaimana tadi saya sampaikan, alokasi tertinggi itu terhadap apa tadi dia sebutnya. Intinya itu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat lagi, yaitu melalui jaring pengaman sosial itu tadi. Nah, ini melalui berbagai macam bantuan sosial, melalui ada juga yang kita sebut PKH dan segala macam. Nah, itu ujung-ujungnya karena apabila gampangnya gini, kita dikasih duit, gak mungkin kan kita juga nyimpen duit doang gitu. Sementara kita butuh sesuatu untuk dikonsumsi, butuh kepentingan yang lainnya. Pasti ketika kita memiliki duit, itu pasti akan permintaan pasar itu akan meningkat juga dengan sendirinya gitu. Itu juga yang diharapkan dari pemerintah. Kenapa pemerintah sangat gencar untuk memberikan bantuan sosial, istilahnya apa ya, sebagai maunya tuh pengganti yang sebelumnya kena PHK udah nggak dapat gaji, dia dapat gaji dari pemerintah. Intinya pemerintah nggak mau nih ada sesuatu yang terjun cukup dalam seperti itu. Jadi dengan adanya bansos itu pasti mau nggak mau ke depan permintaan akan semakin meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, jika dilihat data gitu ya, dari bulan Juli, dari bulan Agustus September sampai sekarang ini, kami di sini selalu memantau yang namanya Google Mobility Index. Google Mobility Index itu menggambarkan pergerakan manusia, masyarakat lah gitu ya, di suatu daerah tertentu dibandingkan dengan baseline sebelum adanya pandemi. Jadi jika dilihat berdasarkan data pergerakan penduduk Indonesia, mau itu di Sulsel atau di provinsi lainnya, itu sudah menunjukkan yang awalnya grafiknya dia ke bawah, sekarang sudah mulai menunjukkan ke atas. Jadi dengan adanya pelonggaran PSBB dan segala macamnya ini, pergerakan manusia itu sudah mulai sedikit demi sedikit kembali ke baseline, kembali ke sebelum adanya pandemi gitu. Nah, dengan adanya pergerakan mahasiswa kan, pergerakan manusia ini nggak mungkin dia cuma ya udah pergi ke mall aja tanpa beli sesuatu gitu. Pasti ada sedikit banyaknya permintaan yang juga akan ikut bertambah di situ. Gitu. Meningkat ya. Baik, Mas Abu Sufyan, terima kasih banyak tentunya sudah memberikan banyak sekali ilmu buat kita semua, para pelaku UMKM dan juga para peserta pastinya. Sebelum kita akhiri bersama dengan Mas Abu Sufyan di siang hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan beberapa ulang ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Abu Sufyan, bahwa untuk kebijakan darurat COVID-19 ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti menjaga konsumsi, mendorong investasi, dan mendukung ekspor impor. Nah, tadi juga kita sempat membahas tentang pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Jadi program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Nah, ini juga salah satu informasi yang sangat menarik karena untuk para pelaku UMKM ada sedikit hal yang bisa memberikan nafas karena UMKM ini mendapatkan alokasi dana terbesar kedua ya dari pemerintah. Untuk program ini sendiri ada 123,46 triliun itu untuk subsidi bunga, ada penempatan dana, belanja IJP, pinjaman modal,
PPH final UMKM dan pembiayaan investasi. Terus dari BI sendiri atau Bank Indonesia ini terus dan selalu memastikan kelancaran sistem pembayaran, juga fasilitas transaksi UMKM, percepatan ekonomi dan keuangan digital melalui blueprint pembayaran Indonesia. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan kita semangat, memberikan kita hal-hal yang positif, juga informasi yang bermanfaat untuk menumbuhkan Indonesia. Karena kalau kita menumbuhkan UMKM sama saja halnya dengan kita menumbuhkan Indonesia dan memberikan pengaruh yang positif untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Abu Sufyan sudah berbagi, ekonom junior dari Bank Indonesia. Semoga bisa ketemu lagi, sehat selalu Mas. Sebelum kita say goodbye Mas, ada yang mau disampaikan untuk peserta? Singkat aja. Mungkin buat dikit aja buat peserta di sini yang khususnya teman-teman mahasiswa dan UMKM gitu ya. Mungkin dengan adanya pandemi ini bukan menjadi sesuatu yang mengecilkan tekad kita untuk terus melakukan usaha gitu ya. Bahkan harusnya seperti saya sampaikan tadi, gimana kita dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kita nggak tahu ke depan itu setelah COVID ini bakal ada apa lagi, bahkan keadaan seperti apa lagi yang akan terjadi gitu ya. Kalau kita nggak siap dengan adanya sesuatu yang kita sebutnya volatile ini, gitu. Jadi yang ketidakpastian ini kita yang akan kalah seperti itu. Jadi jangan biarkan kita kalah. Kita harus meningkatkan kapabilitas kita harus bisa beradaptasi dan mengalahkan keadaan yang membuat kita tertekan seperti ini. Baik, terima kasih Mas Abu Sufyan. Sesinya sudah selesai Mas. Dan terima kasih tentunya atas ilmunya sudah berbagi di siang hari ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya teman-teman akan ada Games Kahoot, ini lebih santai, lebih rileks. Kita dari rumah renggangkan badan dulu masing-masing. Tadi kita sudah dengarkan coaching dari Mas Abu Sufyan, luar biasa sekali. Sekarang masih semangat? Tentunya harus masih semangat. Karena untuk 3 pemenang di Games Kahoot ini akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah masing-masing akan mendapatkan e-money ya dari teman-teman generasi Bank Indonesia pastinya atau Genbi Unhas ya. Nah ini teman-teman sudah bisa dibuka untuk websitenya di Kahoot apa tadi tuh teman-temannya akan ditampilkan di layar pastinya. Jadi sangat luar biasa ya passwordnya. Teman-teman harus semangat ya. Oke. Ini kita main Games Kahoot dulu. Silakan untuk PIN-nya 6766101 teman-teman ya. Ayo, silakan bisa langsung update. Ini sudah ada Cynthia. Kira-kira siapa lagi? Ada Nur Fadila. Ini apalagi hadiahnya bisa dapat iman ini dari teman-teman Genbi. Ada Icip, ada sambil badan ya. Kita biar ditambah. Bisa. Nah, apalagi nih? Di layar ada ya. Ayo, sudah 32 yang sudah join. Ada Inti, ada Alma. Oke, Rofika. Ayo. Ada Ica. Siapa lagi nih? Ada, aduh, saya takut sebutnya nih, karena body shaming nggak ya? Ada Gendut. Ada PW, ada Kezia. Ayo, teman-teman. Demi mendapatkan hadiah dari teman-teman GNB, dapat e-money ya. Ini e-money sekarang sangat bermanfaat loh. Kita bisa pakai untuk belanja di supermarket, apalagi e-tol ya. Bisa ditulis di chat Kak, soalnya screen-nya belum tampil. 6766
106. Nanti dibantu juga sama panitia, teman-teman ya. Rindu mantan, waduh gagal move on. Ada Viva, ada berantem yuk. Nah, ini sudah ditulis ya, ada panitia. Ada berantem yuk. Ini ngajak berkelahi nih. Ayo, ada Rofika Janun, ada. Ayo, ini sambil kita tunggu yang lain. Siapa aja? Ada Keisha, ada siapa lagi? Ayo, ada Sarah. Sarah, ada aku. Ada Lukita. Ya. Siapa lagi nih? Ayo, yang lain sudah masuk, ada kendala, buka di www.kahoot.it ya, terus masukin kodenya 6766101. Oke, 60 orang kita mulai ya. Oke, siap, udah 60 orang, kita sudah mulai ya. Sudah siap semuanya? Harus fokus dengan pertanyaannya 3, fans Akmal. Oke, semoga fans Akmal bisa juara. Oke, kita start ya, 3, 2, 1. Bismillah ya, semuanya bismillah. Kuis Bisnis Coaching Genbi Komisariat Unhas. Silakan disimak baik-baik. Oke, yang pertama, kinerja UMKM dapat ditinjau dari 3 aspek. Kecuali, ayo. Ada 4 pertanyaannya, teman-teman. Silakan dijawab, langsung ditekan ya di HP-nya. Dengan warna yang sama, harus fokus, jangan salah warna. Ya, ada warna, perhatikan ya, berarti kalau teman-teman pilih yang warna merah, berarti untuk jawabannya atau ada di kolomnya ya teman-teman ya. Ayo, 5, 3, 2, 1. Ada 11 yang benar, sorry. Wah, banyak sih yang salah ya. Oke, next. Wah, siapa nih? Oke, ada Ica. Next, yang kedua, pemulihan ekonomi nasional yang disingkat 3 poin kebijakan. Kecuali teman-teman. Nah, kesehatan. Jawabannya adalah pemulihan ekonomi. Kecuali ya, jadi yang 3 tadi itu poinnya termasuk. Jadi jangan sampai terkecoh. Ica, 1627. Oke, kita next. Semoga, fans Akmal. Ada juga juara ya. Oke, tahun 2020 yang benar ada 16 orang Ica. Fans Akmal fans Akmal hilang ya. Tapi paling tidak ada aku yang naik. Oke, Nadia Ekananda. Next. Tujuan Bank Indonesia adalah, ayo, langsung dijawab, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ataukah mencetak uang, ataukah menerima tabungan nasabah, atau membawahi UMKM. Tujuan Bank Indonesia ya, tujuan Bank Indonesia. Ayo, kira-kira apa? Mencetak dan memelihara kestabilan nilai rupiah kah, atau mencetak uang? Oke, terima kasih Mas Abu. Ayo. Oke, luar biasa. Karena mungkin penerima beasiswa jadi banyak yang benar. Luar biasa, ada 54. Ada Nadia Ekananda yang di posisi pertama. Oke, kita next, teman-teman. Ayo disimak lagi pertanyaan kelima ya. Ayo. Siapa Gubernur Bank Indonesia saat ini? Ada fotonya. Kira-kira siapakah beliau? Ada Peri Warjio, ada Erwin Rijanto,
Dodi Budi Waluyo. Oke, ini yang terakhir ternyata ya. Sip, 5 pertanyaan. Ayo dijawab. Kira-kira siapa? Jangan lupa yang menang harus langsung di-capture ya. Ayo, siapa? Oke, yang benar adalah Peri. Bapak Peri. Siapa nih yang benar? Yang juara 1 ada aku. Juara 3, sorry, ada aku. Juara 2 ada Nur Fadila. Dan juara 1 adalah siapa? Kira-kira? Nadia Ekananda. Oke, selamat untuk pemenang. Teman-teman masing-masing mendapatkan e-money dari teman-teman Gen B atau generasi dari teman-teman Gen B ya teman-teman. Jadi silakan untuk generasi-generasi muda yang ada di sini yang juara langsung menghubungi panitia ya. Jangan lupa di-capture untuk pemenangnya. Oke? Sudah scoutnya? Sudah? Tunggu teman-teman ya. Oke, kembali lagi bersama saya Akmal Idrus selaku moderator. Alhamdulillah sudah selesai untuk saya memandu acara pertama kita bersama dengan Mas Abu Sufyan dari Bank Indonesia tentunya. Senang sekali. Terima kasih untuk panitia sudah mengundang saya untuk membawakan acara sebagai pembuka di pagi hari ini walaupun weekend tapi tetap semangat pastinya. Mohon maaf teman-teman apabila ada salah kata selama saya memandu acara ini. Jangan lupa follow Instagram saya untuk kita bisa banyak sharing @akmalidrus dan tentunya semoga semuanya bisa sukses. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Akmal Idrus sebagai moderator kita pada pemateri umum yang sangat luar biasa. Wah, seru sekali ya tadi kuis Kahoot-nya. So, selamat juga kepada para pemenang kuis Kahoot kita. Jadi, bagi teman-teman yang menang kuis akan mendapatkan hadiah voucher senilai 50.000. Jadi, diharapkan para pemenang dapat menghubungi pihak panitia atas nama Saudari Mei dengan kontak 0821 9085 799. Semoga semangat teman-teman peserta ini bisa terus bertahan sampai materi khusus kita nanti. Tak lupa juga kita terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Semoga informasi dan ilmu yang diperoleh bisa kita terapkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya, mengingat saat ini sudah memasuki waktu sholat zuhur, kita akan istirahat sejenak dan kembali pada pukul 12.50 untuk melanjutkan pemberian materi khusus sesuai kelas pilihan masing-masing dengan metode breakout room. Kepada peserta, silahkan beristirahat sejenak sebelum kita mendapatkan materi yang tidak kalah penting untuk diterapkan dalam dunia usaha. Juga akan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Diingatkan kepada para peserta untuk tetap join dan bertahan sampai sesi kedua, karena absensi akan segera disebar di sesi kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di
salah satu program kerja Divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia 2020. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Terima kasih juga ya buat selain teman-teman Genbi, kalau masih ada para peserta yang umum, masyarakat umum maupun pelaku UMKM yang masih bertahan sampai akhir acara, kami ucapkan terima kasih ya dari Genbi Komisariat Unhas. Good job teman-teman Divisi Kewirausahaan. Semangat UMKM pahlawan ekonomi Indonesia. Mantap. Kalau memang kalian percaya sama UMKM, beli kok semua jualannya like Genbi. Siap. Nanti bikin Genbi Commerce. Iya, bisa paid promote bersama para influencer dari Genbi. Oke, ini meetingnya mungkin bisa di-end dulu biar recordingnya juga berhenti. Teman-teman, selamat beraktivitas.